Terus ini. Iya. Soal stand up Indo, alhamdulillah sekarang selamat ulang tahun untuk stand up komedi Indonesia. Rumah keduaku, penyelamat hidupku, sudah menginjak ke 10 tahun, sudah banyak sekali menyelamatkan komika-komika di tanah air dari berbagai kalangan. Berkat stand up komedi Indonesia banyak orang-orang yang terselamat hidupnya, bisa berdamai dengan masa lalunya dan bisa menghibur banyak orang. Selamat ulang tahun untuk stand up Indo yang ke-10. Mungkin boleh cerita Ki, pertama kali lu akhirnya terjun di stand up komedi sampai sekarang lu terkenal dengan roastingannya. Ya kan emang awalnya kan nggak pernah kepikiran bakal gabung jadi stand up komedi ya, tapi karena batal nikah 2017 akhirnya galau cari wadah buat menghibur. Awalnya niatnya cuma jadi penonton, sampai akhirnya nonton, datang, terus kayak oh ternyata dengan stand up komedi semua orang bisa menghibur orang lain dengan kesedihannya. Di situ gue belajar, akhirnya bisa menghibur banyak orang, dapat duit dari stand up komedi. Sampai akhirnya karir lo sebesar sekarang itu berarti berkat stand up komedi. Berkat stand up komedi. Kalau dulu hampir mau bunuh diri ya kan gara-gara batal nikah, terus nggak jadi ya karena stand up komedi. Mungkin kalau nggak ada stand up komedi gue udah punya anak 2 kayaknya sekarang. Sosok komika yang akhirnya menginspirasi lu sampai akhirnya lu gue pengen jadi kayak dia, terus akhirnya ngubah hidup lu. Awal-awal yang menginspirasi ketika aku gabung stand up dan mempelajari stand up, yang aku tonton adalah komedinya Abang Panji Pragiwaksono. Dari situ aku bisa, oh ternyata stand up komedi itu nggak cuma bahas hal-hal receh, nggak cuma bahas hal-hal yang tentang diri sendiri, tentang percintaan, tapi kita bisa angkat isu-isu yang berat jadi sebuah komedi. Makanya sekarang akhirnya stand up komedi banyak yang beralih tentang politik, kenegaraan, pendidikan gitu. Salah satu kan materi aku ngebahas tentang gaji guru kecil. Jadi hal-hal yang ternyata tabu tentang keresahan banyak masyarakat kita bisa suarakan melalui stand up komedi Indonesia. Terus kemarin baru-baru ini Welcome to Indonesia-nya juga nyindir itu lagi tuh gimana? Ya itu tadi nyontek sama yang lain dah. Ya balik lagi ya Bang, maksudnya ya karena ada wadahnya, ada momennya, terus Kiki berpikir bahwa kayaknya gue bisa nih ngelakuin sesuatu yang ada manfaatnya buat banyak orang. Banyak yang bikin lagu itu untuk lucu-lucuan, untuk cinta-cintaan, tapi aku mikir apa ya lirik lagu yang bisa mewakili banyak orang, bisa ada manfaatnya juga. Akhirnya bikin lagu itulah, dan semoga bisa apa ya, bisa menjadi menghibur kita semua juga di kala PPKM darurat, dan juga bisa menjadi ya sentilan sedikit supaya oknum pemerintah nih, oknum pemerintah jangan lagi melakukan hal yang merugikan rakyat. Kasihan rakyat udah situasinya berat kayak gini. Abis itu mungkin ada kritikan nggak sih dari beberapa orang, kok lu begini sih Ki, kritik kayak gini? Ada beberapa orang yang mungkin tidak sampai maksudnya. Mereka berpikir bahwa Kiki lo kok nggak menghargai kinerja pemerintah sih, kok lu tidak kasihan sama nakes sih, kata gitu. Cuman lo salah, justru Kiki bikin lagu ini karena udah kasihan lihat perjuangan nakes yang mati-matian ngejaga kita, ngerawat kita, tapi ada oknum pemerintah yang melakukan hal yang merugikan rakyat kan. Akhirnya rakyat disuruh di rumah udah nurut nih. Jangan sampai nih ada peraturan-peraturan yang membuat rakyat kayak gue udah susah nyari makan, gue di rumah aja kok, tapi dari luar bisa masuk ke sini bawa virus, even udah divaksin, even udah bawa kartu lengkap, tapi kan lagi di PPKM darurat, di stop dulu lah, menenangkan hati rakyat dulu sebentar. Gitu sih. Tapi netizen juga bilang jangan sampai Kiki hilang, kan ada yang ya jangan sampai Kiki hilang ya. Enggak lah, insya Allah, karena wakil rakyat pasti mendengar suara rakyat, jadi nggak mungkin. Gitu, jadi gue yakin pasti, kan gue udah sering ketemu Bu Susi, ketemu ketua DPR, ketua MPR, Pak Bambang Susatyo. Mereka kan orang-orang yang sangat mau mendengarkan apa kata kita kok. Jadi kalau cuma nyanyian kayak gitu mah mereka pasti memaklumi dan mendengarkan. Iya. Lebih senang roasting pejabat atau artis? Dan suka dukanya kalau roasting seperti apa? Lebih senang roasting pejabat. Nggak ada yang baper. Karena ya tadi balik lagi, karena kan mereka wakil rakyat. Jadi mereka udah siap nih dengerin celotehan-celotehan ngeselin dari mulut Kiki, lebih siap. Ya udah, emang Kiki kerjaannya begitu, nyari duitnya begitu ya kan. Jadi bahkan malah diundang sama pejabat-pejabat. Tapi balik lagi ya, setiap orang berhak untuk nggak mau di roasting. Boleh. Gitu, boleh. Saya boleh. awam ya, saya menanya ya. Ya, ada netizen. Sama nih, wartawan asing. Apa menurut kamu pemerintah ini benar-benar enggak yang memberi nasihat kepada rakyat, atau cuma menjajah rakyat dengan virus corona ini loh? Wah, yang paling ini nih. Wah. Kedalaman Bu. Pertanyaannya berat Bu. Kalau itu sih, kalau menjajah sih enggak lah Bu, pasti ya. Maksudnya
pemerintah juga sudah mengupayakan hal-hal semaksimal mungkin untuk rakyat. Balik lagi dari mulai mendatangkan vaksin, kemudian vaksin gratis ya kita semua dikasih fasilitas, maksudnya kita bisa swab sekarang, harga swab juga murah gitu banyak. Jadi kalau menjajah sih enggak lah, masa menjajah negeri sendiri kan nggak mungkin dong, ya kan? Jadi gimana sih pengalaman kamu divaksin tadi barusan? Ya pengalaman divaksin, alhamdulillah. Sebenarnya ini vaksin tuh aku udah daftar dari 3 bulan lalu, tapi tiba-tiba harus bareng sama teman-teman artis yang lain tuh, ya kan? Ada wadah stand up Indo juga mewadakan anak-anak komunitas stand up Indo bisa vaksin semua, tapi tiba-tiba aku kena COVID, akhirnya jadi mundur, makanya baru sekarang gitu. Dan senang banget sih dengan ada proses online, kita nggak perlu daftar lama-lama, kita daftar online tinggal datang dipanggil, antrian, dicocokin datanya, ditensi, kemudian screening ada penyakit apa gitu-gitu. Kalau emang udah layak dan memenuhi syarat, tinggal disuntik, cepet banget, nggak ada setengah jam kayak. Padahal maksudnya cukup banyak orang, tapi secara teknis dan pengerjaan oke banget. Efek yang kamu rasain sejauh ini apa? Belum ada sih. Bahkan tadi pada saat disuntik pun nggak sakit rasanya ternyata, padahal kan jalannya agak panjang ya. Cuman aduh udah ngeri pas masuk, kok nggak ada rasanya, tahu udah gitu. Lebih sakit dibohongin ternyata. Gitu, oke. Sempet takut nggak sih kan karena vaksin katanya efeknya segala macam, demam segala macam begitu. Gini, kita itu bisa takut karena kita informasinya kurang. Jadi kita cuma cerna yang negatif nih, makanya kalau kita dapat informasi, oh vaksin tuh efeknya gini-gini, mengandung unsur gini-gini, cari referensi lain yang positif. Coba lihat, kita bandingin mana yang benar dari badan mana, dari perusahaan, dari institusi mana yang bilang ternyata vaksin sudah begini melewati uji ini. Kalau efeknya demam, kita tinggal minum ini, nggak usah panik, nggak usah, udah. Jadi beres. Jangan membiarkan diri kita dipenuhi dengan ketakutan. Jadi kita nggak bisa maju-maju. Udah, itu udah keren banget closing. Biar imunnya naik. Ya, untuk teman-teman yang sedang merasakan COVID, balik lagi, jangan panik, jangan takut. Ya kan itu semua dari pola pikir ya. Kalau kita pola pikir takut, aduh kayaknya gue mati beneran jadinya kan. Nah jangan tuh ya kan, kalau misalnya kena COVID kira-kira langkah apa? Pasti langsung isolasi. Kalau kita tahu kita positif, ada gejala apa enggak? Kalau emang kita nggak ada gejala, kita isolasi mandiri aja. Akan enak nonton lapor Pak. Masuk nih. Akan enak nonton yang happy ya kan. Terus minum vitamin, makan makanan sehat, udah. Tapi kalau ada gejala baru kita mungkin bisa ke ke rumah sakit atau ke puskesmas terdekat gitu, supaya bisa ditangani lebih cepat. Jadi cerita apa gatal nikah, sakit hati kenapa? Itu udah banyak di YouTube, dan baca aja. Udah, terima kasih. Oke. I love you. Oke, thank you.